Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5534 dari Perintah Kaisar Naga, Alam Abadi Duniawi tingkat ke-6. Bang! Tangan hitam itu menghantam naga api, mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat memancar dari titik tumbukan, menumbangkan pepohonan di sekitarnya dan menciptakan kawah raksasa. Beberapa kultivator terpental mundur oleh gelombang kejut, jatuh ke tanah. Mereka babak belur, tubuh mereka babak belur. Binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil juga terkena gelombang kejut, tetapi dengan kelincahan dan keuletan mereka segera kembali tenang. Binatang kecil penelan langit mengincar seorang kultivator yang jatuh ke tanah, nyaris tak bisa berdiri, dan menerjang, menelannya bulat-bulat. Mata para kultivator lain terbelalak ngeri saat mereka mencoba melarikan diri, tetapi binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil tidak memberi mereka kesempatan. Binatang kecil penelan langit terus menghisap, menjebak para kultivator di tempat sementara. Kilin api kecil menyerang lagi, melukai mereka satu persatu dengan parah oleh apinya. Akhirnya, binatang penelan langit kecil menelan semua biksu yang tersisa ke dalam perutnya. Ia bersendawa puas, dan cahaya di tubuhnya tampak semakin terang. Kilin api kecil dengan gembira berputar-putar di sekitar binatang penelan langit kecil beberapa kali, dan kedua makhluk kecil itu tampak sangat bahagia. Setelah berhadapan dengan para biksu ini, binatang penelan langit kecil dan kilin api kecil kembali ke sekitar menara penekan iblis dan terus bermain, seolah-olah pertempuran sebelumnya hanyalah permainan yang menarik. Di dalam menara penekan iblis, David dan Humazi masih berlatih dengan penuh perhatian, dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Keduanya masih berlatih dengan konsentrasi penuh. Di dalam menara penekan iblis, waktu seakan kehilangan maknanya. Setahun di luar terasa seperti seabad di dalam menara. David dan Humazi asyik berkultivasi, sama sekali tak menyadari waktu yang berlalu. David duduk bersila, dikelilingi energi abadi yang kaya. Batu-batu abadi yang ia peroleh dari gudang master istana ke-6 kini memancarkan cahaya terang, terus-menerus memberinya energi murni. Seiring kultivasinya semakin mendalam, aura David semakin kuat. Energi abadi di dalam dantiannya, yang telah terkondensasi, kini melonjak hebat bagai air mendidih. Boom! Dengan suara pelan, tubuh David sedikit gemetar. Ia telah berhasil menembus tahap pertama alam abadi duniawi. Namun, ia tidak berhenti berkultivasi, melainkan terus menyerap energi dari batu-batu abadi. Di bawah efek percepatan waktu dari menara penekan iblis, tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang nyata. Setiap peningkatan disertai dengan lonjakan energi yang dahsyat. Tubuh David semakin tertempa dengan setiap terobosan, menjadi semakin tangguh. Sementara itu, Humazi juga berkultivasi dengan tekun. Meskipun bakatnya tidak sekuat David, dengan bantuan batu abadi yang begitu murni dan menara penekan iblis, kultivasinya terus meningkat. Humazi menghela napas panjang. Ia berhasil menembus alam abadi manusia tingkat pertama. Merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya, Humazi dipenuhi kegembiraan. Namun ia tidak puas dan terus menyerap energi dari batu abadi tersebut. Waktu berlalu tanpa terasa. 100 tahun di dalam menara penekan iblis setara dengan hanya 1 tahun di dunia luar. Selama waktu ini, tingkat kultivasi David dan Humazi mengalami lompatan kualitatif. Alam David meroket, akhirnya menembus alam abadi bumi tingkat ke-5, mencapai tingkat ke-6. Auranya menjadi luar biasa kuat, dan energi abadi yang mengelilinginya begitu padat hingga tampak hampir padat. Humazi juga berhasil menembus alam abadi manusia tingkat ketiga. Meskipun masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara dirinya dan David, perbedaannya sudah sangat jauh. Akhirnya, sebuah terobosan. David perlahan membuka matanya, kilatan cahaya di matanya. Ia merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi keyakinan. Bab 5535 Perintah Kaisar Naga. Pada saat itu, ia menyadari bahwa batu-batu abadi di sekitarnya telah meredup, tampaknya energinya telah terserap sepenuhnya. Sepertinya kita telah menghabiskan energi batu-batu abadi ini, kata Humazi dengan sedikit penyesalan, sambil membuka matanya. David mengangguk dan berkata, ya, tetapi mendapatkan panen sebanyak itu sudah sangat luar biasa. Kekuatan kita saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Humazi berkata dengan penuh perasaan, memang.
Jika bukan karena batu-batu abadi ini dan menara penekan iblis, aku bertanya-tanya berapa banyak lagi waktu dan energi yang kita perlukan untuk mencapai level kita saat ini. David berdiri dan meregangkan tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Ia merasakan gelombang kekuatan di dalam dirinya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Oke, saatnya keluar, kata David. Aku ingin tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Humazi juga berdiri dan berkata, ya, kita sudah di sana selama beberapa hari, dan aku ingin tahu bagaimana keadaan kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil itu. Tanpa ragu, keduanya berbalik dan keluar dari menara penekan iblis. Ketika mereka keluar, mereka mendapati kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil berpelukan, tertidur. Melihat pemandangan ini, David dan Humazi tak kuasa menahan tawa. Sepertinya keadaan di luar cukup damai akhir-akhir ini, kata Humazi. David tidak berkata apa-apa, tetapi melihat sekeliling dengan cemberut. Ia bisa merasakan atmosfer pertempuran di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Tanya Humazi. Seseorang pasti datang ke sini saat kita berlatih, kata David. Pada saat ini, kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil terbangun. Setelah melihat David, mereka langsung berlari ke sisinya. Dengan raungan kilin api kecil, David tahu bahwa seseorang pernah berada di sini sebelumnya, tetapi dikalahkan dan dimakan habis oleh binatang penelan langit kecil. David membuka cincin penyimpanan dan membiarkan kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil kembali. Tuan Hu, kita harus pergi mencari penatua Aula Dao Jahat Sue Wuing. Mungkin dia bisa tahu apakah jiwa orang-orangmu masih ada di sana. Setelah David menyingkirkan kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil, dia berkata kepada Humazi. Oke, Humazi mengangguk. Langit ke-8. Di istana Master Aula ketiga, Master Aula kelima berlutut di tanah dengan penuh luka. Hatinya dipenuhi rasa malu dan enggan. Dia, Master Aula kelima yang bermartabat dari kuil ilahi, telah menderita kehilangan yang begitu besar di tangan seorang anak muda. Master Istana ketiga, aku tidak kompeten dan telah dikalahkan oleh David. Suara Master Istana kelima bergetar, air mata mengalir deras saat ia menceritakan detail pertarungannya dengan David. Master Istana ketiga awalnya duduk dengan tenang di kursi hiasnya, tetapi saat Master Istana kelima berbicara, alisnya berkerut, kilatan keterkejutan di matanya. Aku tidak pernah membayangkan David akan sekuat ini. Bahkan kau pun tidak akan mampu melawannya. Master Istana ketiga perlahan berdiri, tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan mondar-mandir di istana, memikirkan strategi. Master Istana ketiga, kekuatan David meningkat pesat. Jika kita tidak segera disingkirkan, dia akan menjadi ancaman serius. Selain itu, Master Istana keempat Lingxi memiliki hubungan dekat dengan David. Beberapa waktu yang lalu, Master Istana keempat secara pribadi memimpin pengawal surgawinya ke langit ke-6 untuk membantu David. Begitu David mencapai surga ke-8 dan berpihak pada Master Istana keempat, aku khawatir tidak akan ada tempat bagi Master Istana ketiga di seluruh kuil suci. Melihat Master Istana ketiga terdiam, Master Istana kelima berbicara dengan nada mendesak. Master Aula ketiga berhenti, tatapan tajam terpancar di matanya. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkannya mencapai surga ke-8. Dengan mudah, kata Master Aula ketiga dengan mata menyipit. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Master Aula kelima tercengang. Master Aula ketiga mencibir, jika David sampai ke surga ke-8, dia pasti akan merobek kehampaan dan muncul melalui saluran kehampaan. Lalu aku akan menyerangnya di saluran kehampaan itu, menjebaknya dalam pusaran kehampaan dan lenyap selamanya ke dalam luasnya alam semesta. Master Aula kelima sedikit bergidik, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia berkata, Master Aula ketiga, apakah kau akan memobilisasi para dewa? Benar. Sebelum Master Aula kelima selesai berbicara, Master Aula ketiga mengangguk. Bab 5535 Perintah Kaisar Naga. Pada saat itu, ia menyadari bahwa batu-batu abadi di sekitarnya telah meredup, tampaknya energinya telah terserap sepenuhnya. Sepertinya kita telah menghabiskan energi batu-batu abadi ini, kata Humazi dengan sedikit penyesalan, sambil membuka matanya. David mengangguk dan berkata, ya, tetapi mendapatkan panen sebanyak itu sudah sangat luar biasa. Kekuatan kita saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Humazi berkata dengan penuh perasaan, memang. Jika bukan karena batu-batu abadi ini dan menara penekan iblis, aku bertanya-tanya berapa banyak lagi waktu dan energi yang kita perlukan untuk mencapai level kita saat ini.
David berdiri dan meregangkan tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Ia merasakan gelombang kekuatan di dalam dirinya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Oke, saatnya keluar, kata David. Aku ingin tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Humazi juga berdiri dan berkata, ya, kita sudah di sana selama beberapa hari, dan aku ingin tahu bagaimana keadaan kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil itu. Tanpa ragu, keduanya berbalik dan keluar dari menara penekan iblis. Ketika mereka keluar, mereka mendapati kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil berpelukan, tertidur. Melihat pemandangan ini, David dan Humazi tak kuasa menahan tawa. Sepertinya keadaan di luar cukup damai akhir-akhir ini, kata Humazi. David tidak berkata apa-apa, tetapi melihat sekeliling dengan cemberut. Ia bisa merasakan atmosfer pertempuran di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Tanya Humazi. Seseorang pasti datang ke sini saat kita berlatih, kata David. Pada saat ini, kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil terbangun. Setelah melihat David, mereka langsung berlari ke sisinya. Dengan raungan kilin api kecil, David tahu bahwa seseorang pernah berada di sini sebelumnya, tetapi dikalahkan dan dimakan habis oleh binatang penelan langit kecil. David membuka cincin penyimpanan dan membiarkan kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil kembali. Tuan Hu, kita harus pergi mencari penatua aula Dao Jahat Sue Wuing. Mungkin dia bisa tahu apakah jiwa orang-orangmu masih ada di sana. Setelah David menyingkirkan kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil, dia berkata kepada Humazi. Oke, Humazi mengangguk. Langit ke-8. Di istana Master Aula ketiga, Master Aula kelima berlutut di tanah dengan penuh luka. Hatinya dipenuhi rasa malu dan enggan. Dia, Master Aula kelima yang bermartabat dari kuil ilahi, telah menderita kehilangan yang begitu besar di tangan seorang anak muda. Master Istana ketiga, aku tidak kompeten dan telah dikalahkan oleh David. Suara Master Istana kelima bergetar, air mata mengalir deras saat ia menceritakan detail pertarungannya dengan David. Master Istana ketiga awalnya duduk dengan tenang di kursi hiasnya, tetapi saat Master Istana kelima berbicara, alisnya berkerut, kilatan keterkejutan di matanya. Aku tidak pernah membayangkan David akan sekuat ini. Bahkan kau pun tidak akan mampu melawannya. Master Istana ketiga perlahan berdiri, tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan mondar-mandir di istana, memikirkan strategi. Master Istana ketiga, kekuatan David meningkat pesat. Jika kita tidak segera disingkirkan, dia akan menjadi ancaman serius. Selain itu, Master Istana keempat Lingxi memiliki hubungan dekat dengan David. Beberapa waktu yang lalu, Master Istana keempat secara pribadi memimpin pengawal surgawinya ke langit ke-6 untuk membantu David. Begitu David mencapai surga ke-8 dan berpihak pada Master Istana keempat, aku khawatir tidak akan ada tempat bagi Master Istana ketiga di seluruh kuil suci. Melihat Master Istana ketiga terdiam, Master Istana kelima berbicara dengan nada mendesak. Master Aula ketiga berhenti, tatapan tajam terpancar di matanya. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkannya mencapai surga ke-8. Dengan mudah, kata Master Aula ketiga dengan mata menyipit. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Master Aula kelima tercengang. Master Aula ketiga mencibir, jika David sampai ke surga ke-8, dia pasti akan merobek kehampaan dan muncul melalui saluran kehampaan. Lalu aku akan menyerangnya di saluran kehampaan itu, menjebaknya dalam pusaran kehampaan dan lenyap selamanya ke dalam luasnya alam semesta. Master Aula kelima sedikit bergidik, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia berkata, Master Aula ketiga, apakah kau akan memobilisasi para dewa? Benar. Sebelum Master Aula kelima selesai berbicara, Master Aula ketiga mengangguk. Bab 5537 dari Perintah Kaisar Naga tertipu. Wajah Sue Wuing memucat. Ia tak menyangka David bisa menahan serangannya dengan begitu mudah. Namun ia tak mundur. Malah, ia terus merapal mantra, panah-panah merah darah melesat dari tangannya, menusuk ke arah David. Sambil memegang pedang pembunuh naga, David bergerak bebas di antara panah-panah merah darah. Ilmu pedangnya luar biasa tajam, setiap tebasan dipenuhi kekuatan dahsyat, memotong panah-panah merah darah itu satu demi satu. Sue Wuing, seranganmu tak berguna bagiku, kata David dingin, lalu melesat dan menyerbu Sue Wuing. Pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagai kilat, tepat ke tenggorokan Sue Wuing. Sue Wuing bereaksi sangat cepat, menghindar ke samping dan sekaligus mengepalkan tangan kanannya, menghantam dada David.
Tinju itu diselimuti energi abadi, memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah-olah dapat menghancurkan gunung. David segera menarik pedang pembunuh naga dan memegangnya secara horizontal di depannya untuk menangkis serangan itu. Dengan suara bang yang tumpul, tinju Sue Wuing menghantam pedang pembunuh naga. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir di sepanjang pedang, menyebabkan lengan David mati rasa. Namun ia tidak gentar. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan ini untuk membalikkan tubuhnya ke belakang, menciptakan jarak antara dirinya dan Sue Wuing. Aku tidak menyangka kau punya kemampuan, tapi ini tidak cukup, kata Sue Wuing dingin. Ia melambaikan tangannya dengan cepat, dan rune berwarna darah berterbangan dari tangannya, membentuk formasi raksasa berwarna darah di udara. Dalam sekejap, ruang di sekitar David dan Humazi langsung musnah. Pada saat yang sama, rantai berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar keduanya. Perubahan mendadak ini mengejutkan David dan Humazi, dan David mengerutkan kening. David, aku sepertinya tidak bisa merasakan ruang di sekitarku lagi. Kesadaran spiritualku bahkan tidak bisa menjangkau, kata Humazi dengan muram. David juga terus melirik ke sekeliling, ekspresinya muram. Aku juga sama. Rasanya seperti kita tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Ruang di sekitar David dan Humazi terasa semakin halus, dan mereka berdua merasa seolah masih hidup. Rantai merah, khususnya, terasa seperti teguran dari 18 tingkat neraka. Humazi, yang hampir kehabisan napas karena tekanan itu, melambaikan tangannya, dan sebuah jimat terbang keluar, lalu meledak dengan keras. Boom! Untuk sesaat, ruang di sekitarnya bergetar. Namun kemudian ketenangan kembali. Jimat Humazi seperti batu yang tenggelam ke laut, dan rantai merah itu tetap tak bergerak. Seperti sangkar, rantai-rantai ini melingkari David dan Humazi. Hahaha, kalau aku tidak punya cara untuk menaklukkanmu, kenapa aku hanya duduk di sana dan menunggumu memakan umpannya? Suara Sue Wuing menggema dari segala arah. David, apa yang harus kita lakukan? Tanya Humazi panik. David tidak berkata apa-apa, malah mengamati sekelilingnya dengan panik. Ia tahu ini pasti sebuah formasi, dan jelas bukan kehampaan lain. Formasi mudah ditembus David, tetapi kini ia tidak tahu apa-apa, bahkan pusat formasinya pun tidak. Saat David mengamati dengan panik, rantai-rantai merah darah itu tiba-tiba mulai bersilangan, gelombang kekuatan dahsyat menyerbu David dan Humazi. Wajah Humazi memucat, dan ia segera bersembunyi di balik David. David, apa yang harus kita lakukan? Humazi kini benar-benar tak berdaya. Jangan takut. David menghunus pedang pembunuh naganya dan menebas rantai merah itu. Boom! Rantai merah di depan David langsung terputus, dan ekspresi Humazi sedikit rileks. Namun sebelum ia sempat sepenuhnya rileks, rantai merah yang terputus itu terhubung kembali, bergetar terus-menerus, menyebabkan seluruh ruangan bergetar.